Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisnan wa ja'ala al-baitil atiq masabatan lin-nas wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa mannan wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal 'abdi wa bainal 'adzab wa min jannah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyir rahmah wa sayyidil ummah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qadatil haqq wa sadatil khalqi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu 'azza wa jalla inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri khususnya dan umumnya untuk hadirin semua, mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Takwa dengan arti yang paling mendasar, yakni imtithalu awamirillah wa jinabu nawahi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita mati kecuali membawa keimanan dan keislaman. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ada 3 kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang berkurban, yakni berkurbannya Qabil dan Habil, berkurbannya kaum Bani Israel, dan berkurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilihat dari kronologis kejadian, awal mula berkurban adalah peristiwa yang dialami oleh Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 27, "Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar faqala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu dari mereka berdua, yakni korbannya Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni korbannya Qabil. Ia hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Diceritakan selama hidup di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa selalu melahirkan bayi kembar. Siti Hawa melahirkan anak pertama Qabil yang merupakan dan saudari kembarnya bernama Iklimah yang berparas cantik. Kemudian melahirkan kembar yang kedua bernama Habil dan saudari kembarnya bernama Labuda yang berparas kurang menarik. Hingga akhirnya Qabil dan Habil beserta pasangannya, kembar mereka tumbuh sampai dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan setiap putranya, namun bukan pada kembarannya. Qabil yang rupawan menikah dengan adiknya Labuda yang kurang menarik, dan Habil yang kurang menarik menikah dengan adiknya Iklimah yang menarik, dengan kakaknya Iklimah yang menarik atau cantik. Mendengar hal ini, Qabil tidak setuju. Ia protes. Ia merasa yang paling berhak atas saudara kembarnya Iklimah. Selain itu, ia lebih rupawan dan Iklimah lebih cantik. Maka itu pas. Ia kecewa dengan keputusan Nabi Adam ayahnya. Ia kemudian berkata, "Ana haqqu biha wa huwa ahqqu bi ukhtihi wa laysa hadza minallahi ta'ala wa innama huwa ra'yuka." Saya lebih berhak untuk Iklimah ya ayah, dan Habil pun lebih berhak untuk Labuda. Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalan ayah saja. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kejadian ini membuat Nabi Adam pun dilema. Lalu ia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala pun menjawab dengan memerintahkan kedua anak Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, untuk menyerahkan kurban. Apabila persembahan kurbannya diterima, maka akan mendapatkan keadilan di sisi Allah. Qabil yang merupakan seorang petani berkurban dengan hasil panen yang kualitas cukup buruk. Dia bahkan tidak mempedulikan apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab rasa sombong yang sudah menguasai dirinya. Dia merasa paling ganteng, dia paling rupawan, maka dia sombong. Sedangkan Habil seorang peternak berkurban dengan seekor kambing yang terpilih, yang terbaik, yang terbesar. Dia merasa bukan siapa-siapa karena dia merasa rupanya kurang menarik. Setelah kurban mereka dipersembahkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban yang Habil saja. Itu tandanya Habil akan menikahi Iklimah yang cantik dan Qabil akan menikahi Labuda yang kurang menarik. Qabil semakin murka, kurbannya tidak diterima sekaligus ia tidak bisa menikahi kembarannya. Kemurkaan, amarah dan emosionalnya meledak-ledak. Ia mengancam Habil, la'aqtulannak. Dengarkanlah baik-baik Habil, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mendengar ancaman ini, Habil justru merasa iba dengan kemarahan Qabil. Habil selalu mendoakan dan menyadarkan Qabil. La in basatta ilayya yadaka la tataqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Habil masih berusaha menenangkan Qabil supaya tidak jatuh pada dosa dan membuat Allah Subhanahu wa taala murka akibat membunuh. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku ingin engkau bertobat kepada Allah atas dosamu karena membunuhku dan dosamu yang lain yang akan menjadikanmu penghuni neraka. Karena itulah balasan orang-orang yang zalim. Hadirin hadirin Idul Adha, sidang Idul Adha rahimakumullah. Emosi Qabil tidak terkontrol lagi. Ia benar-benar dikuasai oleh setan. Matanya merah, pandangannya gelap, pikirannya keruh kacau. Fatawa'at lahu nafsu qatta akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian hawa nafsunya Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun benar-benar membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Pada malam tiba, Habil kemudian sedang terlelap. Qabil datang membawa batu yang cukup besar di tangannya, lalu melemparkannya dan mengenai kepala Habil sampai saudaranya itu pun meninggal. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran penting. Yang pertama, syariat yang telah diperintahkan dan dilarang Allah merupakan hal yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mungkin bagi kita dalam pandangan manusia yang lemah, melihat sesuatu itu baik, padahal itu tidak baik bagi kita. Begitupun manusia terkadang kita menganggap sesuatu itu tidak baik, padahal baik untuk kita. Sebagaimana contoh yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang membela agama waktu itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kedua, tujuan persembahan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya. Karena kurban adalah ismun lima yataqarrabu ila Allah taala min shadaqatin aw ghairiha. Kurban adalah istilah nama bagi sebuah pekerjaan yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah dan lainnya. Ketiga, amarah dan emosi adalah dari setan. Maka janganlah mau dikuasai oleh setan, karena dengan dikuasai oleh setan maka masalah akan timbul semakin banyak dan akan berlarut-larut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal ghadabu minasyaiton wa inna syaitona khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma fa idza adhaba ahadukum falyatawadda.
Sesungguhnya marah itu dari setan. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari neraka. Sesungguhnya untuk memadamkan api neraka adalah dengan air. Maka ketika seorang dari kalian sedang marah, maka berwudulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah kedua tentang berkurban adalah kisah yang dialami oleh Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai keponakan yang fakir. Tidak ada ahli waris selain keponakan itu. Nafsu menguasai keponakan itu untuk segera menguasai harta pamannya itu. Ia gelap mata, lalu membunuh pamannya tersebut. Lalu dia membawa mayat pamannya tersebut ke desa lain, lalu melemparkannya di pelataran desa. Terjadilah huru-hara, saling tuduh-menuduh pembunuhan. Siapa yang membunuh orang ini? Kemudian ada inisiatif untuk meminta tolong kepada Nabi Musa sebagai Rasulullah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Setelah berdoa kepada Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk untuk menyembelih seekor sapi betina. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Namun karena menganggap ini guyonan Nabi Musa, maka kaum Bani Israel menganggap ini hanya sekedar guyonan saja. Mana ada hubungan antara pembunuhan dan menyembelih sapi? Mereka berkata, qalu atatakhiduna huzwa? Apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan atau olokan atau guyonan saja? Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ternyata Allah mempunyai maksud lain dari perintahnya untuk menyembelih seekor sapi betina yang tua, yang tidak tua, tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Sapi itu warnanya kuning tua. Orang akan suka memandangnya. Belum pernah digunakan membajak, mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Disebut di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Sapi betina inilah yang akan dicari oleh orang-orang kaum Bani Israel. Dia membawa sapi, anak sapi tersebut, orang soleh tersebut membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya titipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang soleh itu meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi ini berlari setiap melihat orang atau kelihatan orang. Ketika anak orang soleh ini sudah dewasa, ia menjadi anak yang soleh juga. Ia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam yang lain. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah. Kemudian dia menyedekahkan menjadi 3, memakan sepertiga dan memberikan kepada sang ibu sepertiga yang lain. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Robnya Nabi Ibrahim, Robnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancarkan dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudhahhabah, yang artinya keindahan dan kejernihan atau keemasan. Hadirin Idul Adha rahimakumullah. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menongok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di depannya. Dia lalu memegang lehernya dan menutupnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi itu bisa berbicara. Wahai anak yang berbakti kepada orang tua, sambil menuntun, tunggalilah aku.
karena hal itu lebih meringankanmu. Namun anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku telah memerintahkanku melakukan hal ini, yakni cukup memegang lehernya dan menuntun saja. Akan tetapi beliau berkata hanya cukup memegang lehernya dan hanya menuntun saja. Sapi itu justru berkata, demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku selama-lamanya. Kalau begitu ayo berangkat, sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu, mereka terus mencari sapi tersebut di mana, ciri-cirinya bagaimana sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Allah. Tapi ternyata ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah merupakan ciri-ciri sapi pemuda dari anak soleh tersebut, sapi pemuda soleh dari anak soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada ibu sebagaimana anugerah dan kasih sayangnya. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan sebagian dari sapi tersebut kepada korban pembunuhan atas perintah Allah. Selanjutnya orang tersebut bisa bangkit lalu hidup lagi dengan izin Allah, padahal urat lehernya masih mengalir darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah si fulan. Kemudian dia jatuh dan mati kembali. Maka si pembunuh terhalang mendapatkan warisan. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa orang-orang soleh akan selalu dibalas oleh Allah dengan balasan yang melebihi kadar akal bayangan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kisah yang ketiga tentang berkurban yang disebutkan di dalam Al-Quran